Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dian Purwa. Terima kasih sudah selalu menonton channel Dian Purwa Hobi. Jangan lupa selalu subscribe untuk silaturahmi dengan saya agar channel ini tetap berkembang para kawan kicau mania dimanapun Anda berada. Sehat selalu juga para jamtrok mania di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini saya agar saat di gantangan bisa bongkar isian. Ini yang sangat banyak sekali ditanyakan oleh para kawan di seluruh Nusantara. Om, yang tanya kenapa Cak Ijo saya itu susah bongkar isian ya Om? Karena untuk bongkar isian itu memang coba harus dipahami di hariannya dulu para kawan. Misalnya mandinya seperti ini para kawan, kalian bisa lihat rata-rata kalau yang sudah pasti bongkar isian menurut saya itu misalnya kalau dengan pembentukan emosi, birahi dan tenaga sudah terbentuk, dia pasti bongkar isian para kawan. Untuk setelannya itu kalian biasanya dengan hari H dengan takaran jangkrik 33, coba kalian di H-3 misalnya hari Jumat kalian tambahkan jangkriknya 1 jadi 44. Nanti hari Sabtunya dinaikkan lagi jadi 55 pagi sore para kawan. Untuk di H-1 itu tidak usah main kroto dulu maupun main UH dulu. Karena untuk jaminan paten untuk bongkar isian di atas itu rata-rata untuk setelan harian sudah kalian pahami dan kalian alami di settingan masing-masing untuk hariannya. Kalian juga sudah memahami karakternya Cak Ijo kalian semua. Yang terpenting itu adalah di hari hanya itu dengan menggunakan dia paginya kroto. Kalau dia mau mandi itu lebih bagus. Dan jangan lupa juga jemurnya itu kalau di sauna ya sauna tipis 15 menit dan atau jemur tidak sauna ya cukup 10 menit tipis-tipis aja para kawan. Karena kalau ibaratnya itu dia sangat sudah nahan birahinya maupun emosinya di rumah, dia akan ngempet terus seperti ini para kawan. Jadi para jamtrok mania dimanapun Anda berada, selalu simak nomor 1 itu karakter burung kalian dulu. Karena untuk bongkar isian ini itu yang sering dicari, sering ibaratnya banyak yang melakukan pertanyaan-pertanyaan yang begitu sering. Karena di tiang besi itu yang diinginkan ya memang bongkar isian maupun kadang tidak jamtrok kalau bongkar isian ngeplong itu masih bisa juara para kawan. Untuk penanganan yang lebih sakral itu juga di lokasi lomba para kawan. Coba kalian perhatikan kalau waktu di lokasi lomba kalian cari yang tempat nyaman sampai dia ngeplong-ngeplong ditaruh tempat, jangan dipindah-pindah dulu para kawan. Buka resletingnya sedikit. Kalau kalian dekati dia sudah ngeplong dan dia tidak naik turun para kawan, dan ibaratnya itu kalau dilihat kita empunya itu dia agak gelisah gitu para kawan, itu pasti di atas bongkar isian dan pasti kerja menurut saya para kawan. Itu pengalaman yang sering saya alami. Jadi kayak burung itu
lihat kita perawatnya itu kayak gelisah gitu loh saya, para kawan. Jadi ya memang kita harus melakukan secara detail untuk di lokasi lomba. Kalau memang dia masih naik turun, dia dalam arti kelihatan lapar, itu kalian coba kasih colokan uhanya 1 saja para kawan. Karena untuk nanti kalian kasih jangkrik yang terlalu banyak, dia nanti kekenyangan dengan mendadak waktunya, itu tidak bagus. Sebisa mungkin kalau di gantangan, kalau kalian lombakan ya 2 jam sebelumnya harus datang dulu para kawan di lokasi lomba. Karena itu ibaratnya menstabilkannya maupun beradaptasinya itu biar lebih tanek para kawan. Yang saya jelaskan di rumus bongkar isian ini, memang saya yang nyata-nyata saja yang saya lakukan di setiap mau lomba maupun setelan-setelan saya yang selalu saya lakukan di hari hanya maupun di hariannya juga. Saya selalu mengontrol setiap hari itu dengan cara mandinya seperti ini para kawan. Saya selalu mengontrol kalau dia kok mandinya bagus di hariannya. Misalnya kalau kalian mau melakukan labber di sore hari, saya sering bawa para kawan. Apalagi kalau lombanya di hari Minggu. Kita selalu melihat kondisi mandinya para kawan. Kalau kalian tidak jeli untuk mengamati saat dia mandinya enak atau tidaknya, kalau kalian langsung dibawa ke lomba ya percuma para kawan, pasti banyak zongnya. Mau disetel seperti apapun ya dia juga tidak fit, bahkan mandi pun dia tidak mau, itu ya percuma para kawan. Untuk bongkar isian ini itu sangat memang benar-benar sakral para kawan. Oleh karena itu, untuk yang kalian selalu amati, yang selalu kalian perhatikan itu, dengan dia memakan jangkriknya gimana, lahap atau memang dia cuma dibuat mainan, dia makan krotonya seperti apa, dia juga makan ular Hongkongnya seperti apa. Kalian cari enaknya burungnya para kawan. Kalau enaknya pakai kroto, ya kalian lanjutkan. Kalau enaknya pakai ular Hongkong, ya kalian lanjutkan. Itu yang memang kita mencari settingan untuk bongkar isian itu ya harus dipahami satu-satu seperti itu. Dan satu lagi itu jangan lupa selalu melombakan para kawan. Karena kalau tidak dilombakan ya percuma. Kalian disetting, dirawat terus menerus, tapi kalau tidak dilombakan ya akhirnya kita mana tahu mau bongkar isiannya, mau kerjanya seperti apa, kan kita nggak tahu para kawan. Kalau kalian ibaratnya dengan setelan yang kalian sudah pakem, dalam arti sudah paten, dan tingkah cucak hijaunya misalnya pagi diembunkan lalu mandi, kalau dijemur dia melegrek sayapnya, kondisinya berarti lagi enak. Kalian coba hariannya misalnya 3-3, ya kalian naikkan 2 kali lipat saja. Terus bawa ke lomba para kawan. Nanti kalau di lokasi lomba, kalau dia sudah bunyi keluar-keluar seperti itu, dikerodong, kalian ablak sedikit aja, resletingnya dibuka, kalian tinggalkan, dilihat dari kejauhan sambil dimasterin di atas sangkarnya para kawan. Nanti kalau dia sudah ibaratnya jambul-jambul sedikit, coba kalian kontrol. Kalau dia kok agak gelisah, itu pasti bongkar isian, pasti kerja top form para kawan. Itu yang sudah sering saya lakukan soalnya. Rata-rata banyak yang seperti itu. Jangan sampai di bawah diablak sampai bongkar-bongkar dulu, jamtrok dulu. Itu biasanya kalau di atas rata-rata gembos para kawan. Tapi kalau ibaratnya di bawah cuma seperti ini,
dia jambul-jambul sedikit, jadi nggak hipernya itu tenaganya belum dikeluarkan. Kayak sayapnya itu kan untuk seperti ini dia belum sampai yang hiper seperti itu, dia cuma ngukluk-ngukluk sampai jambul-jambul sedikit seperti ini para kawan. Itu rata-rata banyak yang bongkar isian kalau di atas. Tapi kalau di bawah sudah memang jamtrok, sayapnya ngepak, sudah keluar ratingnya, itu kalau di atas malah kurang bagus para kawan. Nanti timbulnya di atas biasanya naik turun, over emosi yang berlebihan, jadi kurang maksimal para kawan. Untuk penambahan kroto, kalau bisa di hari hanya pagi saja para kawan. Untuk penambahan ular Hongkongnya itu juga di hari H saja para kawan. Misalnya ibaratnya kalian lomba jam 1 itu sudah mau naik, ya kalian jam 10-11 itu sudah dikasih ular Hongkong. Karena untuk pencernaannya itu biar agak terlalu lama, jadi nggak terlalu, dalam arti kalau mepet itu dia belum tercerna para kawan. Jadi kalau 1 jam sebelumnya maupun 2 jam sebelumnya dikasih Hongkong, itu untuk pencernaannya, dia untuk panasnya itu sudah terbentuk di tubuhnya para kawan. Jangan sekali-kali melakukan dalam arti pemberian jangkrik di mepet-mepet burung mau digantangkan, itu ibaratnya nanti kekenyangan para kawan. Biasanya kalau terlalu kenyang dia juga di atas nggak begitu mau kerja, biasanya plunga-plungu. Tapi kita mensiasatinya jangkrik itu kenyang tapi 1 jam sebelumnya para kawan, itu boleh. Tapi kalau memang mepet di dalam arti terlalu dekat dengan yang mau digantangkan, itu ya tidak bagus para kawan. Pokoknya kalau ngasih jangkrik, ngasih ulat Hongkong maupun kroto untuk penambahan di lokasi itu bagusnya 2 jam sebelum mau naik para kawan. Jadi untuk penambahan IF-IF tersebut itu supaya tercernak dulu dengan baik. Kalau setelah itu kalian cuma kasih masteran, bisa juga diasingkan dulu biar cucak hijau biar mapan untuk dia mengeluarkan jamtroknya itu para kawan. Bisa juga kalian selalu ibaratnya mengontrol saat sebelum mau naik itu pakan-pakannya seperti apa, apakah ada sisa-sisa, itu melakukan ibaratnya finishing saja para kawan. Itu juga pengaruh di atas juga. Kalau kalian tidak membersihkannya ya nanti biasanya banyak faktor-faktor di atas gantangan yang memang cucak hijau tersebut jadi nakal. Biasanya sisa-sisa kepala jangkrik maupun kroto yang menempel-menempel di jeruji itu memang harus kalian perhatikan. Untuk penanganannya di lokasi lomba untuk bongkar isian itu memang banyak sekali yang suka terburu-buru seperti itu para kawan. Jadi kalian santai saja, tidak usah panik. Dengan melakukan setting cucak hijau ya memang kita harus sabar. Kalau di lokasi lomba ibaratnya burung itu cari senyamannya juga. Kalian juga pahami gimana dia di lokasi lomba yang burung-burung bikin birahi, misalnya suara murai, suara kacer, kalian juga dihindari kalau memang burung kalian fanatik maupun gampang birahi dengan suara burung-burung itu para kawan. Itu juga sangat pengaruh untuk di lokasi gantangan, karena bongkar isian ini ya memang sangat terpenting itu kita melakukan finishingnya di lokasi sebenarnya para kawan. Dirawatan hariannya sudah bagus, jemur, mandi, pemasterannya juga sudah bagus, tapi finishing di lapangannya kurang bagus ya akhirnya banyak menimbulkan kenakalan cucak hijau tersebut. Misalnya jadi birahi itu di lapangan banyak sekali. Jadi over emosi, dia cuma jamtrok saja, tidak bongkar isian, itu banyak sekali. Memang
Ibaratnya penanganan untuk harian itu kalau cucak hijau itu 30% di rumah, 70% di lokasi lomba. Itu yang sudah saya pernah simak live streaming di video sebelumnya saya, itu ada para kawan. Itu video-video sebelumnya kalian harus simak, juga sudah ada semua, barangkali untuk meluruskan maupun menjadikan acuan bagi kalian semua. Soalnya kalau tidak kita jeli untuk di lokasi lomba, mau disetting apapun, mau dirawat hariannya seperti apapun, kalau finishingnya di lapangan itu salah, cara penempatannya, ibaratnya cara agar burung tidak birahi dengan orang, agar burung pengkerodongan juga terlalu keramaian, itu kan sangat pengaruh di cucak hijau tersebut para kawan. Harus kalian simak dan harus kalian pahami dan pelajari untuk cucak hijau tersebut para kawan. Biasanya kalau untuk mencari settingan yang untuk dibongkar isian, kalian latih-latih dulu di Latbres sebelum kalian mau mencobanya di event-event nasional seperti itu. Rata-rata memang burung-burung yang bagus-bagus itu dibentuk karena latihan jam terbang banyaknya. Bongkar isian pun juga sangat pengaruh dengan banyaknya jam terbang para kawan. Itu bisa menjadikan bongkar isian juga. Karena sering dilatih, akhirnya dia nanti bongkar-bongkar sendiri di atas. Dengan tenaganya sudah terbentuk, mental sudah terbentuk, birahi juga pas, emosi pas, nanti pasti bongkar. Terima kasih selalu ikuti video-video saya sebelumnya. Semoga channel ini selalu berkembang untuk para kicomania di seluruh Nusantara. Salam sehat selalu, kicomania Nusantara.